إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat zuhur, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tema tentang zakat fitrah. Ya. Hadirin rahimakumullah, disebut dengan zakat fitrah artinya adalah zakat yang kita keluarkan setelah kita berbuka. Makna fitr, Idul Fitr itu artinya hari raya berbuka. Makanya ada sebuah hadis, man fattara sha'iman falahu ajruhu. Barang siapa yang mereka memberi berbuka orang yang berpuasa, fattara itu artinya memberi buka. Maka disebut dengan zakat fitrah, itu artinya adalah zakat yang dikeluarkan bersamaan dengan berbukanya, yaitu kaum muslimin daripada puasa Ramadan. Jadi setelah selesai puasa Ramadan, maka ini akar kata dari zakat fitrah. Dan hikmah di antara atau hukumnya, dasar hukum dari zakat fitrah ini wajib. Hukumnya adalah wajib yang ditetapkan oleh Nabi SAW, hadisnya hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Farada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah memfardukan, maka hukumnya fardu, wajib zakat dan fitr, yaitu zakat fitrah so'an min tamrin, satu sok daripada tamar. Jadi satu sok daripada tamar, yaitu kurma, au so'an min syairin, atau juga satu sok daripada syair, yaitu gandum. Alal abdi wal hurri, wajiban atas siapa? Hamba sahaya maupun orang yang merdeka. Yang merdeka hamba sahaya wajib. Wal dzakari wal untha, laki perempuan tidak ada bedanya. Was-saghiri wal kabiri, kemudian anak kecil sampai orang yang sudah tua, minal muslimin, daripada kaum muslimin. Berarti selain daripada Islam tidak ada kewajiban. Wa amara biha, dan Rasul memerintahkannya antu adda qabla khurujin nasi ila shalah. Beliau memerintahkan untuk menunaikannya sebelum manusia itu keluar melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadirin, ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari 1503 dan Imam Muslim 984. Ada berapa faidah yang bisa kita dapat? Pertama apa? Kefarduannya. Karena Nabi menyebutkan faradha, maka sesungguhnya adalah wajib. Yang kedua, Rasul SAW juga sudah menetapkan kadarnya. Berapa kadarnya? So'an, satu sok. Jadi satu sok, hadirin, ini ukuran di zaman Nabi. Satu sok sama dengan 4 mud. Ya, 4 mud. Jadi 4 mud itu, 1 mud itu adalah 1 genggaman orang dewasa. Jadi 4 kali. Itu 1 sok. Maka disinilah terjadinya perbedaan sekarang ketika dikonversikan ke dalam ukuran hari ini. Jadi mulai dari 2,5
Dan Kemenang hari ini sudah menetapkan 2,7. Sebelumnya 2,5. Sekarang sudah diedarkan edarannya 2,7, sehingga membuat beberapa kalangan kaum muslimin ini kok Kemenang membuat aturan baru. Sebelumnya kan 2,5. Ini kalau kita tahu asal muasalnya, kenapa? Karena terjadinya perdebatan yang sangat kuat tentang ukuran satu soknya itu ketika dikonversikan hari ini. Jauh sebelumnya Jawa Timur, MI Jawa Timur sudah menetapkan sebelumnya bahkan sampai 3 kilo, ada yang 3 kilo untuk antisipasi. Tapi Kemenang hari ini sudah menetapkan langkah yang tengah ya, antara yang minimal 2,4 dan juga maksimal 2,8. Jadi kira-kira tengah-tengahnya 2,7, sehingga insya Allah ini perbedaan-perbedaan ini karena konversi dari ukuran dulu sampai ukuran sekarang. Jadi karena ada yang ketika sebelumnya 2,5 banyak yang mengkritik, maka sekarang tengah-tengah, maka soan yaitu berupa ukuran di zaman Nabi. Berupa apa? Tamr yaitu kurma, gandum, ya, kurma atau gandum. Maka kalimat tamr dan sya'ir ini yang kemudian menjadi karena menjadi bahan makanan pokok di zaman Nabi. Hari-hariannya di zaman Nabi bahan makanan pokoknya kalau tidak makan gandum maka makan kurma. Maka bagi kita karena bukan apa istilahnya yang banyak makan gandum maupun kurma, kita rata-rata makan nasi ya, makan beras ya. nasi dari beras, kita menggunakan beras ukurannya. Nah di sini juga yang kemudian muncul perdebatan di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, pokoknya kita tetap melakukan sebagaimana redaksinya, di mana Rasul mengeluarkan dengan bahan makanan pokok, maka kita keluarkan juga dengan bahan makanan pokok. Ini pendapat yang pertama, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk juga mazhab Maliki. 3 mazhab ini bersepakat keluarkan dengan bahan makanan pokoknya. Bahan makanan pokok berarti kita keluarkan dengan beras. Bagaimana kalau kemudian dikeluarkan dengan nilainya? Nah ini yang menjadi perdebatan. Sebagian mereka, ini pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Imam Abu Hanifah, beliau itu berpendapat bolehnya untuk dinilaikan. Nah ini yang sekarang termasuk di Indonesia, majelis ulama fatwa-fatwanya rata-rata mengikut kepada Imam Hanafi. Padahal kita mayoritas mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i nggak sah kalau kita pakai uang. Jadi kita pindah mazhab Pak Ustaz, ya mau nggak mau. Ya kalau kita mau melihat dalam kitab-kitab mazhab Hanafi saja yang menggunakan penguangan boleh dinilaikan. Jadi, karena 3 mazhab itu melihat bahwa tentu setiap syariah ada petunjuknya. Jadi ada petunjuknya. Maka hadirin rahimakumullah, sehingga kalau kita menguangkan ada zakat mal menurut pendapat yang pertama. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu lebih orientasi kepada masalah. Yang paling kuat dan paling banyak dalam mazhabnya itu melihat dari sisi maslahat. Mana yang lebih banyak membawa maslahat dan manfaat, maka itu bagian dari tujuan syariat. Karena tujuan syariat itu 2 saja, menarik manfaat dan menghindarkan mudarat. Sepakat seluruh para ulama bahwa orientasi tujuan umum dari syariat Islam itu hanya 2, jalbul masalih wa darul mafasid, yaitu sebanyak mungkin kalau ada manfaat pasti diperintahkan, kalau ada bahaya pasti dilarang. Makanya Imam Abu Hanifah berdasarkan kaidah umum
memberikan banyak sekali pendapat-pendapatnya, termasuklah dalam urusan zakat fitrah. Beliau lebih menitikkan mana yang lebih bermaslahat. Artinya apa? Membawa kebaikan untuk tujuan yang menerima ini. Kalau memang bahan makan pokok maslahat, bahkan makanan pokok. Kalau yang lebih membawa maslahat adalah dengan dinaikkan, maka dibuangkan. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, ini juga kita dapatkan dari kalimat ini. Kenapa kok terjadi perbedaan pendapat? Yang satu, mereka mengambil daripada redaksinya, yaitu so'an min tamrin, so'an min syahirin. Dan Nabi kalau uang pakai yang zakat, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, lebih melihat dari sisi tujuan umum dari syariat itu sendiri. Jadi lebih melihat dari sisi ini, sehingga menurut pendapat yang kedua ini membolehkan kalau diuangkan. Jadi bagaimana kita kalau jadi yang utama memang kadang-kadang para ulama itu lebih cenderung begini, bahwa kalau andai kata hadirin seringnya kalau terjadi perbedaan pendapat, keluar dari perbedaan itu tentu yang lebih aman dan tenang. Kita ada satu kaidah seperti ini. Kalau ada perbedaan, yang satu pakai bahan makanan pokok, yang satu pakai diuangkan, maka keluar dari perbedaan, insya Allah ini lebih aman dan menenangkan. Berarti 4 mazhab sepakat kalau dikeluarkan bahan makanan pokok sah, sempurna. Kalau kita uangkan 3 mazhab mengatakan tidak sah, 1 mazhab yang mengatakan sah. Ini kalau kita merujuk kepada pendapat dalam mazhab. Jadi hadirin itu sekiranya ya, kalau kita mengambil langkah kehati-hatian. Namun demikian ketika andai kata kita kemudian mengambil yang pertama, misalkan kita keluarkan bahan makanan pokok, lalu ada yang mengeluarkan dengan uang, ya ada pendapat ulama di situ. Itu menghormati, dan ternyata fatwa Majelis Ulama Indonesia juga mengakomodir ini, dan hampir sekarang rata-rata orang pakai uang dibandingkan pakai bahan makanan pokok, rata-rata. Ya, kecuali kalau di kampung-kampung aja ya, di kampung-kampung saya melihat kalau di kampung masih terasa semua pakai beras, rata-rata pakai beras. Jadi mereka sangat pegang dengan pendapat Syafi'iyah. Di kampung-kampung terutama di kalangan NU dan Nahdlatul Ulama, pakai beras semua. Kalau nggak pakai beras nggak sah. Jadi ini perbedaannya dari sini yang hadirin rahimahullah. Jadi ini insya Allah kita juga dapatkan di hadis ini ya, tentang syarat yang wajib mengeluarkan hampir seluruh komponen atau ya komponen kaum muslimin, asal dari orang Islam, besar kecil, tua muda, merdeka atau hamba sahaya, laki perempuan, tidak terkecuali. Berarti seluruhnya diwajibkan. Bahkan sampai kalau ada bayi yang baru lahir. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir, misalkan hadirin, dan menepati wajibnya zakat fitrah itu adalah tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Jadi tenggelamnya matahari akhir Ramadan, maka itu adalah waktu batas kewajiban. Jadi kalau misalkan ada bayi baru lahir tanggal 28 Ramadan, wajib atau tidak? Wajib. Ada bayi lahir, kemudian lahirnya misalkan malam lebaran jam 10, wajib atau tidak? Tidak wajib. Tidak wajib zakat fitrah, karena dia sudah keluar dari batas kewajiban. Jadi masuknya wajibnya itu kalau di dalam usul fiqh bahwasanya ketika menepati momentum kewajiban itu mulai berlaku. Sama hadirin kalau kita zakat, misalkan zakat itu akan ada syarat namanya haul, yaitu genap setahun. Walaupun sudah sampai nisab, tapi kalau belum genap setahun belum ada kewajiban.
Begitu pun juga kalau sudah karena haul itu batas wajibnya. Nah, ternyata batas wajib untuk zakat fitrah itu semenjak tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Maka kalau dia menepati sebelum itu maka wajib. Tapi kalau lahirnya setelah kewajiban tidak wajib. Ini pendapat para ulama ya. Ini artinya bagi mereka yang wajib untuk mengeluarkan. Kemudian hadirin, syarat yang kedua ya, juga para ulama mereka mengatakan siapa yang wajib ini, yang wajib adalah yang mampu berzakat fitrah. Ya. Apa batasan kemampuan? Nah ini batas kemampuan menurut jumhur mayoritas para ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, yaitu tiga mazhab ini mengatakan indahu fadlun an utihi wa uti man nafaqatihi lailatal aidi wa yaumihi. Mayoritas para ulama mengatakan batas kemampuan itu dia memiliki nafkah untuk dirinya dan keluarganya minimal malam hari lebaran dan malam. Jadi ini batas kemampuannya. Kalau dia masih punya yang bisa untuk menopang kehidupannya sehari semalam, hari rayanya dan semalamnya untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Berarti kalau sampai ya kita untuk makan besok dia tidak ada, misalkan. Jadi atau dia hadirin dia ada tapi khusus untuk dirinya, untuk mencukupi keluarga yang mampu, berarti nggak wajib. Atau hadirin dia punya kewajiban, dia mampu dan juga untuk nafkah keluarganya, tapi nggak cukup sehari, maka juga tidak wajib. Maka minimalnya adalah kemampuan itu ukurannya adalah punya sumber nafkahnya untuk satu hari satu malam di hari raya. Kalau lebih dari satu hari, apalagi kita mungkin sampai sebulan pun insya Allah masih cukup. Ini jelas wajibnya. Sehingga ini menjadi salah satu syarat yaitu kemampuan. Makanya para ulama sampai dalam cabang-cabang hukum mereka mengatakan ini, kalau andai kata asalnya nggak mampu, tiba-tiba orang ngasihlah zakat fitrah, ya, zakat fitrah diberikan kepadanya, sehingga dengan zakat fitrah yang dia dapatkan itu akhirnya melebihi dari kecukupan. Asalnya nggak cukup, tapi kan orang kasih orang, dia boleh menerima lebih dari satu orang, nggak ada masalah. Mungkin tahu ini orang nggak mampu, ini kasihlah dia. Orang lain pun dia tidak kasih, sehingga ketika diberi akhirnya dia mendapatkan kemampuan untuk lebih sehari semalam, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Jadi mengeluarkan zakat fitrahnya. Maka hadirin, ini termasuk ya di antara pendapat para ulama terkait dengan zakat fitrah ini. Sehingga untuk zakat fitrah ini hadirin kita berikan khusus untuk fakir miskin, ya, untuk fakir miskin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus beliau menegaskan. Jadi kelompok yang wajib atau objek yang kita berikan itu khusus hanya golongan fakir miskin. Hadisnya adalah hadis dari Ibnu Abbas, kemudian dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitr." Rasulullah memfardukan mengeluarkan zakat fitrah. Tuhratun lis-shaimi. Tujuannya yang satu. Ini menjadi hikmah ini. Dalam hadis ini kita dapatkan apa hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah. Rasul sebutkan mewajibkan zakat fitrah tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafath, adalah untuk membersihkan
puasa kita ini pasti banyak cacatnya, banyak kurangnya, banyak bocornya. Entah kadang kita puasa tapi mulutnya nggak puasa, mungkin matanya nggak puasa, mungkin kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Insya Allah berdasarkan hadis Nabi ini, zakat fitrah itu tujuannya menutup yang bocor-bocor tadi. Sehingga namanya apa? Kalau ditutup ya menjadi sempurna. Makanya kita bersyukur ya Allah. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita peluang kesempatan dan kita sangat menyadari saat berpuasa ini banyak kekurangannya, banyak kelemahannya, banyak cacatnya. Maka dengan zakat fitrah itu ternyata fungsi yang pertama adalah tuhratul lisaimi minal lagwi wal rafat, untuk menutup celah kesia-siaan yang terjadi dalam proses ibadah puasa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini tuhmatun lil masakin. Fungsi yang kedua adalah memberi makan orang-orang miskin. Maka ini juga menegaskan objeknya siapa? Orang miskin. Siapa orang miskin itu? Seluruh para ulama sepakat bahwa mereka yang punya penghasilan tapi tidak cukup. Punya penghasilan tapi tidak cukup. Kalau nggak punya penghasilan lebih lagi, fuqara, lebih utama. Jadi diberikan kepada mereka. Nah ini hadirin rahimahumullah, yang Nabi SAW sebutkan, faman adda'a qabla sholati, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat id, fa huwa zakatun maqbulah, diterima. Waman adda'a ba'da sholati, tapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah selesai sholat id, fa hiya shadaqatun minas shadaqah, jadinya sedekah. Tidak ada tidak jatuh sebagai zakat. Maka patokan batas maksimalnya itu adalah sholat Idul Fitri nanti. Nah, hadirin, orang miskin siapapun, siapapun, bahkan termasuk kerabat kita, ya, kerabat kita boleh kita beri zakat fitrah kita, boleh. Bahkan Nabi SAW sebutkan mendapatkan pahala double, yaitu pahala zakatnya, yang kedua pahala silahnya. Fahuwa zakatun wa silatun. Nabi sebutkan dulu. Kalau kepada kaum kerabat dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dia bukan termasuk orang yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau dia termasuk orang yang menjadi tanggung jawab kita, maka tidak boleh kita beri. Misalkan orang tua kepada anaknya, maka tidak boleh zakat diberikan orang tua kepada anaknya. Karena sebelum ada kewajiban zakat, sudah ada kewajiban menafkahi. Tidak boleh berarti. Anak kepada orang tuanya, misalkan orang tuanya sudah tidak mampu, anaknya punya kemampuan, bolehkah anak memberikan zakat? Apakah zakat mal atau zakat fitrah kepada orang tuanya? Tidak boleh. Karena apa? Karena ini menggugurkan kewajiban yang pertama, yaitu menggugurkan kewajiban zakat fitrah nanti atau zakat mal. Karena belum kita keluarkan zakat kita, sudah ada kewajiban untuk zakat mal. Berarti kan dalam Ustaz kan nyaman. Ya, sekali dalam 2-3 terlampaui begitu ya. Sekalian kita keluarkan zakat mal kita, sekaligus kita juga menafkahi, bahkan itu dilarang. Seorang suami kepada istrinya, suami punya kewajiban nafkah istrinya. Tidak boleh kita, ini zakat mal saya ya, tidak bisa. Karena dia sudah menjadi tanggung jawabnya. Bagaimana sebaliknya, istri kepada suaminya, boleh gak Bapak? Boleh atau tidak? Adakah istri wajib menafkahi suami? Tidak ada kewajiban. Yang wajib suami kepada istri. Maka kalau andai kata istrinya kaya, suaminya kurang, bolehkah istri mengeluarkan zakatnya kepada suami? Boleh. Dalilnya mana? Istrinya Ibnu Mas'ud. Istri Ibnu Mas'ud, suatu ketika beliau sempat bicara sama sang suami, Bang, saya ingin mengeluarkan zakat nih, kebetulan ada emas. Jadi apa kata suaminya Ibnu Mas'ud? Aku jauh-jauh sampaikan kepada aku,
zakatnya gitu kan? Zakat ya, bang ini masa sampaikan kepada aku tanya dulu ini, aku tanya sampailah tanya kepada Rasulullah SAW. Maka ketika tanya kepada Rasul, benar kata suaminya, boleh. Jadi istri yang kaya menafkahi suaminya yang kurang kaya, yang kurang, boleh ternyata. Subhanallah. Karena memang bukan tanggung jawab istri menafkahi suami, tapi yang terjadi suami menafkahi istri. Kalau kasusnya seperti kasus keluarga Ibnu Mas'ud ini, boleh. Jadi bukan apa, karena Ibnu Mas'ud ini hadirin, beliau karena sibuknya menggali ilmunya Nabi, sehingga biasa-biasa pas kebetulan mungkin dapat harta warisan atau apa, istrinya mengeluarkan zakat, dan ternyata apa jauh-jauh kepadaku saja, boleh ternyata oleh Rasulullah SAW direkomendasikan. Maka ini juga menjadi syarat hartanya istri itu gak boleh diganggu suami. Ya. Tapi kalau harta suami, minta apa? Jangan marah bapak-bapak. Tapi kalau istri kita misalkan dapat warisan dari orang tua, bang bilang ini harta saya, boleh. Makanya kalau nanti dalam hukum waris, ketika suaminya meninggal, istrinya punya harta, maka harta istri harus dipisah. Tidak boleh digabung. Bukan termasuk yang diwariskan. Karena hak kepemilikan istri diakui di dalam Islam. Ya, kepemilikan mereka. Kalau mereka memiliki harta sendiri. Sehingga bapak-bapak, para misalkan yang suaminya PNS, ASN ya, sekarang ASN ya, istrinya ASN punya pemarisan masing-masing, memang itu haknya masing-masing. Kalau kemudian istrinya kok rela berbagi, itu sedekahnya mereka dalam bahan kampung jalan itu. Masya Allah, baik hati istri. Ya, jadi boleh-boleh saja kalau seperti itu. Tapi kalau hukum asal memang tidak boleh. Artinya diberikan kewenangan untuk untuk memiliki mereka. Jadi ini hadirin rahimahullah. Kemudian jadi sudah kita sampaikan kapan kita keluarkan. Para ulama mereka mengatakan yajibu ikhraju zakatil fitri qabla sholatil Id, yaitu kewajibannya adalah sebelum sholat Id, dan waktu wajibnya, waktu wajib itu adalah semenjak tenggelamnya matahari akhir Ramadan. Itu waktu wajib yang paling utama dikeluarkan. Tetapi para ulama juga disebutkan di dalam kitab ini bahwa seluruh para ulama sepakat bolehnya untuk mencicil walaupun belum jatuh tempo. Jatuh temponya itu maghrib malam lebaran. Itu jatuh temponya. Bagaimana kalau keluarkan sekarang kan sudah mulai nih, mesin-mesin sudah menyerukan Bapak Ibu sekalian, silakan kami himbau untuk dapat mengeluarkan zakatnya. Tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19, seluruh para ulama membolehkan untuk mengeluarkan sebelum jatuh temponya, yaitu wajibnya. Jadi wajibnya yaitu pada malam lebaran dibolehkan. Jadi ini sebagaimana didasarkan apa yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar yu'ti alladziina yaqbalunaha wa kanu yu'tuna qabla al-fitri yaumin aw yaumaini. Jadi ternyata Abdullah bin Umar hadirin ahli hukumnya para sahabat. Putranya Umar bin Khattab itu ahli bidang hukum Islam. Beliau paling concern dalam masalah ini. Ternyata beliau menerima sebelum jatuh temponya, yaitu malam lebaran. Beliau menerima kalau ada yang zakat fitrah, sehingga hari ini juga menjadi satu kesepakatan, boleh silakan tanggal 20, 21, tetapi waktu wajibnya dan yang paling afdal adalah malam lebarannya. Jadi malam lebaran itu yang menjadi waktu utamanya. Baik hadirin rahimakumullah, ini diantara beberapa hal yang terkait untuk menyegarkan dan juga untuk melandasi kita pelaksanaan zakat fitrah dengan petunjuk dan juga apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan.
yang terkait dengan zakat fitrah ini atau mungkin yang lain juga insya Allah dipersilakan. Kalau yang di luar dari bukan ini nyambung tadi. Kalau istri kita itu ternyata punya emas 500 gram, suaminya padahal bekerja biasa. Nanti yang bayar zakat emas itu kalau dia minta suaminya gimana? Si istri kan nggak bekerja, seperti apa? Kalau seperti itu, apakah si istri itu bayar sendiri atau dia minta tolong suaminya seperti apa? Zakat emas. Jadi suaminya minta bagian gitu ya, atau minta bayarkan Bukan. zakat. Kalau 500 gram udah pasti kena zakat kan. Kalau punya emas 500 gram kan 80 sekian gram sudah kena zakat. Nah, kalau dia pakai uang suaminya boleh nggak? Terima kasih. Ya, jadi hadirin, nisab kalau zakat emas ya, sebagian besar mereka mengatakan 85 gram, ya 85 gram emas. Jadi kalau kita memiliki emas yang disimpan, ya jadi yang disimpan itu para ulama katakan. Tapi kalau yang dipakai nggak wajib, yang dipakai tidak ada kewajiban, artinya dipakai sehari-hari, ya. Bukan dipakai sesekali. Berarti kalau hanya dipakai sesekali, itu sifatnya masuk dalam kategori simpan. Misalkan dia punya gelang seberat 85 gram misalnya Pak ya, tiap hari dipakai terus ya, memang nggak wajib ya. Jadi karena tapi rasanya agak kurang itu 85 gram kayak kurang itu saja ya. Nanti nggak takut disimpan. Rata-rata kan disimpan kan, jadi simpanan insya Allah. Jadi kalau misalkan 200 gram apalagi sampai 500 gram, jelas ada kewajiban untuk membayar zakat. Kalau kemudian dia mengeluarkan 2,5% per tahunnya itu dengan harta suaminya, apakah boleh? Boleh saja kalau itu menjadi bagian dari nafkah. Ya misalkan kan dapat jatah itu, istrinya dapat jatah ketika maka istri yang kaya sekalipun boleh meminta kepada suaminya tanggung jawabnya berupa nafkah. Jadi kalau dia kemudian mendapatkan uang dari suami bagian dari nafkah bulanannya, lalu digunakan nafkah bulanannya itu untuk mengeluarkan zakat emasnya dia boleh. Karena ketika kita mendapatkan itu berarti menjadi hak milik yang sah. Hak milik yang sah. Artinya suami ketika memberikan kepada istrinya lalu diterima oleh istrinya, maka ini kepemilikan yang sah secara syariat. Berupa apa? Kewajiban suami untuk memberi nafkah. Sehingga pada waktu itu silakan didistribusikan. Makanya istrinya Abu Sufyan pernah menghadap kepada Nabi SAW. Ketika itu beliau merasa tidak cukup nafkah suaminya. Lapor kepada Nabi, wahai Nabi, suamiku ini agak pelit, lalu memberikan nafkahku ini kurang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bolehkah aku diam-diam mengambil tanpa izin? Diam-diam ya. Saya nggak mau menyebut mencuri ya, bukan mencuri ini. Diam-diam mengambil tanpa sepengetahuan suaminya. Karena memang nggak cukup. Nabi mengatakan ambil seperlunya. Jadi boleh Pak, diam-diam ambil itu. Kan nggak cukup. Jadi itu sampai diperbolehkan karena memang ada hak daripada apa? Hak daripada istrinya di harta suaminya. Oleh karena itu kalau dalam konsep Islam, basnas, basda, las itu diberikan kewenangan kuat bahkan sampai memaksa. Karenanya bahasanya di surat At-Taubah 103 itu khud, ambil. Itu kan bahasa maksa Pak. Ambil, suka atau tidak suka. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beliau sedia memerangi yang enggak membayar zakat, dibunuh Pak. Yang enggak membayar zakat, dibunuh. Umar protes, wahai Abu Bakar, kenapa engkau
akan membunuh orang, dia akan bersyahadat. Dia bukan orang kafir. Ini pendapatnya Umar, tapi beliau bersikeras, aku tidak akan pernah membiarkan orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Maka akhirnya nanggung bagi foto. Oke kalau begitu, jadi sama-sama wajibnya. Maka zakat itu suka atau nggak suka, akan diterima imam. Sehingga bagus juga itu kalau kita jadi pimpinan di satu institusi, wajib kan semua karyawan wajib dipotong setiap bulan. Kita begitu Pak di kantor-kantor, otomatis 2,5%. Kalau nggak begitu Pak terus kan. Jadi kewenangan, mumpung kita jadi pimpinan, gitu ya. Mumpung jadi pimpinan, wajibkan 2,5%, potong langsung. Nah, ada hak untuk itu dan secara syariat dibenarkan. Secara syariat karena pakai bahasa Allah, sehingga ketika tidak menunaikan, istri Abu Sufyan diberikan kemenangan, ambil. Begitupun juga Nabi SAW dengan para amil zakatnya, ketika turun ke lapangan maka diambil. Mana-mana yang wajib zakat. Masya Allah, kita yang kewajiban yang non agama ya, setiap tahun ya kita harus menyetorkan yang namanya SPT, kan pajak kita ini kan dipotong paksa kita kan, gaji kita semuanya ada pajaknya kan. Nah itu kita dipaksa begitu. Nah coba bagaimana kalau dalam unsur agama ini kan sekarang masih lebih dominannya faktor kesadaran. Jadi, belum ada pemaksaan yang sangat kuat. Coba kalau seperti pajak, maka insya Allah sangat luar biasa potensinya ini. Begitu ya, Allah Ta'ala. Masih ada? Sepertinya sudah cukup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya. Apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa kita tularkan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya, terutama kewajiban zakat yang setiap tahunnya akan dikeluarkan.